Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anakku sekalian, tentang anak Allah memberikan dua pilihan. Yang pertama, Allah menyebutkan dalam Quran, al-malu wal banu zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak bisa jadi menjadi perhiasan bagi orang tuanya di dunia. Jadi kita sebagai anak pasti menginginkan jadi perhiasan, bukan menjadi fitnah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita selama ini jadi perhiasan buat mereka? Jadi kebanggaan buat mereka? Atau sebaliknya? Satu itu. Yang kedua, kata Allah dalam Quran, anak juga bisa jadi fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, ketahuilah olehmu bahwa amwal, harta, wa aulad, dan anak bisa jadi fitnah. Fitnah itu artinya menjadi perkara yang mencelakakan orang tua, bisa di dunia dan bisa di akhirat. Sekarang pertanyaannya adalah, ayo kita tinggal milih, karena hidup adalah pilihan. Apakah kita akan menjadi perhiasan bagi orang tua kita, atau kita akan menjadi fitnah bagi orang tua kita? Kalau jadi perhiasan, alhamdulillah, itu yang diinginkan oleh kita dan orang tua. Kalau jadi fitnah, a'udzubillahi min dzalik, tentu yang sedikit pun tidak kita harapkan. Ada sekalian, itulah tentang anak bagi orang tuanya. Maka saya sangat berpesan, kita sangat berharap bahwa jadilah orang yang terbaik bagi orang tuanya. Ingat, ibu dan bapak adalah keramat bagimu. Kalau ibumu dan bapakmu tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Tapi sebaliknya, kalau orang tuamu ridho, ibumu ridho, maka Allah akan ridho. Itu lisensi Allah kepada kita tentang orang tua, ya. Jadi Allah ridho kalau orang tua ridho, Allah akan benci kepada kita kalau orang tua kita benci kepada kita. Lalu sekalian, ingat bahwa kita harus menjadi aset buat mereka. Karena ketika orang tua kita wafat, dalam hadis Rasul mengatakan, meskipun orang tua kita telah wafat, telah tidak ada, salah satu amaliyah yang akan terus mengalir kepada orang tua kita adalah mereka punya anak yang soleh, yang mendoakan kepada ibu bapaknya. Kemudian mereka yang di dalam kubur merasa nyaman, merasa tenang. Tapi sebaliknya, kalau anaknya hidup di dunia, orang tua ibu bapaknya telah tiada, mereka akan merasakan panasnya siksa kubur. Kemudian tertambah dengan amaliyah anaknya yang tidak baik. Anaknya berbuat durhaka, menjadi panas kepada ibu bapak yang ada dalam barjahnya. Anaknya berbuat baik, maka ia akan merasakan sejuk bagaimana di alam barjah atau di alam kuburnya, karena amaliyah perbuatan anaknya. Anakku sekalian, kemudian yang ketiga, coba kita lihat bagaimana Allah lewat kekasihnya itu Luqmanul Hakim mengajarkan, mendidik kepada anaknya. Satu, menanamkan tauhid. Menanamkan tauhid bukan tak boleh anak-anak kemudian pandai dalam hal apapun, tapi tolong oleh kalian pelajari dan amalkan dulu, yaitu ilmu tauhid dan ibadah kepada Allah. Kenali dulu Allah. Jangan sampai kita ikut kegiatan apa tapi ngaji enggak. Justru kita lebih hafal tentang susunan artis-artis dan anak-anaknya, tapi kita tidak tahu sifat Allah, kita tidak tahu tentang keluarga Rasulullah. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan, karena hal-hal yang lain belum tentu dibawa ke alam akhirat. Tapi yakin tentang tauhid, tentang sholat, tentang ibadah, Allah akan bertanya tentang marobuka. Allah akan bertanya siapa nabimu, Allah akan bertanya tentang siapa imammu, siapa ikhwanmu. Tapi tidak ditanya yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh belajar hal-hal yang lain. Utamakan dulu yang fardu ain. Jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, karena hidup kita tidak akan lama. Ingat, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena seorang muslim, kalau dia sudah berani meninggalkan sholat, tidak akan ada artinya amaliyah perbuatan apapun. Sekarang pilihan ada pada kalian, mau benar atau mau sebaliknya. Apakah mau menjadi orang penolong orang tua, atau jadi sebaliknya. Pilihan Allah berikan kepadamu. Kita sekarang masih diberi kesempatan, kita masih remaja, secara logika dan secara syariat seolah kita masih panjang usianya, meskipun usia tidak tahu adalah tentu Allah yang Maha Punya. Ingat, kalian adalah harapan orang tua,
harapan nusa, harapan bangsa. Jangan sampai belajarnya tidak baik, jangan sampai mengecewakan orang tua, jangan sampai mengecewakan dirimu sendiri dan rohanimu sendiri. Kalian masanya masih panjang dan harus menjadi generasi yang terbaik. Bangga orang tuamu, bangga gurumu, bangga siapapun orang yang ada sekelilingmu. Sekali lagi, masa muda hanya satu kali, Allah memberikan hidup kita di dunia hanya satu kali. Selamat belajar, selamat beraktivitas, bantu orang tuamu di rumah. Meskipun kita sekarang belajarnya lewat online, tapi tidak mengurangi rasa kesungguhan kita dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.